Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan sesi video kali ini, kita akan membahas lebih rinci terkait dengan problem imunosupresi pada unggas. Pada sesi webinar kali ini akan kami jelaskan lebih rinci bagaimana problem tersebut terjadi dan bagaimana upaya kita untuk mengantisipasinya. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi di unggas yang lain, baik unggas hias ataupun unggas air, karena kalau kita lihat dari kondisi yang ada, jenis dari virus ini dia mempunyai kepekaan terhadap hampir sebagian besar jenis unggas. Viral arthritis ini gejala di mana memang kita bisa melihat yang paling menciri adalah kondisi ketika dia mengalami gangguan alat gerak, pincang, ini mudah terdeteksi, gampang banget terdeteksi karena secara fisik tidak usah menggunakan alat diagnostik yang keren, yang canggih, yang mahal, kita bisa melihat dari gejala klinis. Kemudian kebenggaan kaki. Ini video ini coba saya play sebentar. Ini adalah gejala kelumpuhan yang terjadi di mana pada saat terpapar oleh Reo, kondisi ini menyebabkan gangguan alat gerak. Dia nggak mampu berdiri, tidak mampu berdiri sehingga kondisinya semakin lemah karena dehidrasi, karena malnutrisi, dan berdampak terhadap kondisi yang lain. Yang lebih ekstrim lagi dengan derajat keparahan yang lebih parah, ini juga lebih ekstrim lagi dengan derajat yang berbeda-beda ya. Awalnya jadi responsif gitu ya, Dok. Kita lihat dari kondisi, kenapa? Jadi tidak responsif. Jadi maksudnya ketika ada orang dia diem aja di situ. Betul, ya? Betul. Dan posisi ini yang sering kita sebut sebagai ayam mengalami depresi. Jadi dia tidak begitu berespon terhadap stimulan yang kita berikan. Dan gejala kelumpuhan itu menciri banget dengan kondisi yang ada. Halo. Jadi putus ya. Lihat semakin dia tidak bisa bergerak dengan maksimal. Ini menjadi satu hal yang harus kita kritisi karena kadang-kadang faktor pemicu utama inilah yang akhirnya memunculkan penyakit-penyakit yang lain masuk. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi yang di lapangan, yang kita lihat pada saat kita melakukan bedah bangkai nekropsi, kita bisa melihat di mana tidak cuma di sendi, tapi di tulang, bahkan kalau kita lihat organ dalamnya juga limpa sama bursa ini, kondisinya kalau yang limpa dia mengalami hipertrofi, bursanya mengalami atrofi. Hipertrofi itu mempunyai aktivitas yang meningkat sehingga dia membesar. Tapi kalau yang atrofi, kelelahan, fatigue ya, jadi dia nggak bisa berfungsi optimal dan akhirnya mengalami kondisi penurunan fungsi. Nah, kondisi di mana memang sudah terjadi infeksi bakteri sekunder, memang akan ada nanah kita lihat di sendi. Kadang-kadang sampai ada cairan yang mukopurulen, bahkan cenderung kasiosa ya di sendi itu sendiri. Ini menandakan sudah ada infeksi sekunderi bakteri yang lain. Kemudian manifestasi klinis yang kedua adalah tidak terserapnya nutrisi dengan baik, malabsorption syndrome, di mana pakan yang masuk dalam tubuh ayam ini tidak bisa dicerna dengan baik. Dan pada fase lanjut akan mengalami helikopter syndrome, jadi bulunya tidak optimal. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana banyak partikel-partikel pakan yang tidak terserap. Karena tadi kita pahami bahwa organ targetnya ada di intestine, ada di usus, sehingga ketika usus mengalami kerusakan jaringan, fungsi penyerapan nutrisi, sekresi enzim tidak disekresikan dengan baik, itu menyebabkan akhirnya nutrisi tidak terserap dengan optimal. Kemudian yang helicopter disease, sama-sama kita ketahui, kalau yang ekstrim, bulunya ini benar-benar nggak teratur pertumbuhannya. Kalau yang normal, kalau kita lihat yang normal, relatif rapi gitu. Tapi kalau yang sudah mengalami helikopter, pertumbuhannya itu acak.
Ini adalah fase lanjut di mana pada fase di mana kondisi malnutrisi, kondisi kekurangan zat gizi dalam waktu yang lama, akhirnya akan muncul pertumbuhan bulu pun juga tidak akan optimal. Gejala postmortem setelah kita bedah bangkai ya, kita melihat kondisi di mana keradangan yang terjadi ini bervariasi. Ada yang benar-benar mengalami penebalan dan radang kemerahan, tapi ada juga yang hanya penebalan saja, tidak sampai dia kemerahan. Terutama di bagian duodenum. Jadi di bagian duodenum ini adalah salah satu hal yang kita perlu kritisi dengan lebih waspada dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Di duodenum ini, di sini ada pankreas. Ketika duodenumnya dia sudah mengalami keradangan dan kemerahan, maka pankreas yang dia mensekresikan hormon, ada lipase, ada protease, itu tidak optimal disekresikan, sehingga pakan tidak bisa tercerna dengan optimal. Kalau ini hanya sekedar mengalami sedikit penebalan, tidak sampai kemerahan. Ini yang normal. Yang normal itu putih, bersih, tidak nampak adanya radang ataupun penebalan. Nah, ini memang bervariasi derajat keparahannya, sehingga kita harus lebih fokus terhadap bagaimana kita melihat lebih rinci terhadap perubahan di dalam organ pencernaannya. Kalau yang sehat, setelah kita pisahkan, ini yang sehat ya, yang jelek-jelek sudah kita pisahkan, walaupun masih ada bulu-bulu yang tidak tumbuh sempurna, tapi yang relatif sehat bisa tumbuh secara optimal. Kalau kita lihat dari kondisi yang ada, pada waktu kita melihat kondisi yang memang mengarah ke reo, diagnosa yang sifatnya laboratoris juga harus kita lakukan. Artinya apa? Kita tidak hanya sekedar melihat ini sebagai suatu kejadian yang klinis saja tanpa didukung oleh laboratoris. Nah, salah satu hal yang bisa kita monitor terkait dengan hasil laboratorisnya pada waktu kondisi di mana memang sudah ada gejala klinis, kita melihat beberapa klinisnya muncul gitu ya, kita harus melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium agar lebih pasti yang kita duga itu bisa terkonfirmasi juga dari hasil lab. Awal ketika kita mau mendiagnosa, tapi jangan lupa baik yang sifatnya klinis ataupun laboratoris ini harus simultan kita lakukan sehingga betul-betul mengkerucut kepada diagnosa utama bahwa ada reo yang menyebabkan kondisi produktivitasnya tidak optimal. Nah, memang peneguhan diagnosa baik yang individual ataupun yang populatif di ayam-ayam produksi itu saling mengkonfirmasi. Tidak hanya sekedar gejala klinis, tetapi juga laboratoris. Ini menjadi suatu clue yang harus kita lakukan untuk mengkonfirmasi. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi di lapangan yang ada, apa yang harus kita lakukan? Ketika sudah terpapar oleh reovirus itu, kita harus melakukan apa? Ini yang paling penting. Pendekatan teknis penanganan kasus, yang pertama adalah kita harus betul-betul monitor gejala klinis lebih rinci. Dan harus segera dipisahkan. Kalau dalam satu populasi ya, seperti yang tadi di populasi sekian ribu broiler itu, harus segera dipisahkan yang ada nampak gejala. Kemudian setelah dipisahkan, di treatment khusus. Tidak cuma sekedar dipisahkan, tapi harus di treatment khusus. Yang kedua adalah grading. Grading itu dipisahkan yang ukuran besar, sedang, sama kecil. Karena kerusakan jaringan usus itu akan menyebabkan absorpsi dari nutrisi tidak optimal. Sehingga pecah keseragaman itu menjadi suatu hal yang akan terjadi pada saat tidak segera kita antisipasi lebih rinci. Ini adalah informasi dari salah satu peternak. Ini sudah dipisah ya, sudah disekat. Ini yang normal ini, yang sudah dipisahkan. Pagi bobot 450 gram. Kalau kita lihat secara uniformity sama baik. Posisi tadi pagi bobot 450 gram. Kalau kita lihat secara uniformity sama tumbuhan. Apa? Nah, ini yang sekatan nih, sekatan yang sudah dipisahkan. Apa ya?
Ini yang dipisahkan nih, yang sekatan kecil, yang bergejala. Depresi, mengalami depresi, dia tidak begitu aktif untuk diberikan respon, dia tidak begitu responsif. Pemanasnya kurang ya? Pemanasan. Ya. Eko. Iya. Akhirnya juga mati. Malah ayam kayak kedinginan. Nggak bisa jalan, Pak Eko. Buat. Kesulitan untuk catch 'em all.